Salam, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan beribadah Pelkat PKP yang dipimpin oleh Ibu Deti Mantiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari berdiri ibu-ibu untuk menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya bersedar, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Ibu-ibu persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Mari menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Tuhan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sampai hari ini. Sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus mau hadirkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Dan biarlah ibadah ini dari awal sampai akhir hanya diberkati oleh Tuhan. Berkati Ibu Deti Mantiri yang akan membawakan firman. Biarlah firman yang diartikan nanti menjadi berkat bagi kami ibu-ibu masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ibu-ibu yang terkasih, dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di sore hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami sudah siap untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Mika 6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang mengatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribuan curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada umatnya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan
tidak dihukum. Orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mika adalah orang Moreset, suatu kota yang berada di dekat daerah Gad. Arti nama Mika adalah siapa Tuhan seperti engkau. Mika hidup dan melayani pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Melalui Mika hambanya ini, Tuhan mempunyai tuntutan terhadap umatnya, yaitu berlaku adil, setia, dan rendah hati. Nah, tujuan penulisan Mika yang disampaikan oleh kitab Mika ini adalah kombinasi dari penghakiman dan pengharapan. Pada satu sisi ada nubuat yang menyatakan penghakiman atas Israel dikarenakan kejahatannya, pemimpin yang jahat dan penyembah berhala. Penghakiman ini berpuncak pada kehancuran Samaria dan Yerusalem. Dan pada sisi lain, kitab ini tidak hanya menyatakan pemulihan bangsa Israel, tetapi terkait perubahan dan kemuliaan bangsa Israel dan Yerusalem. Pesan mengenai pengharapan dan musibah tidak harus berlawanan, karena pemulihan dan transformasi bisa berlangsung setelah penghakiman. Mika mengutuk para penguasa imam dan nabi Israel yang memperdaya dan menipu bangsanya sendiri. Karena perbuatan merekalah Yerusalem akan binasa. Nabi Mika menyatakan Israel yang akan diusir dari Yerusalem sebagai tawanan ke Babel akan diselamatkan. Ia juga menasehati supaya Yerusalem menghancurkan bangsa yang sudah berkumpul melawannya. Penguasa yang ideal kelak dinyatakan akan datang dari Bethlehem untuk membela bangsa ini. Ia juga menyatakan kemenangan Bani Yakub dan menubuatkan hari di mana Allah akan menghapus penyembahan berhala dari ketergantungan terhadap kekuatan militer. Ia merangkum dengan jelas kehendak Allah mengenai keadilan dan kesetiaan, juga menyatakan soal penghakiman atas mereka yang mengikuti jalan Omri maupun Ahab. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Mika 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang kita baca sore hari ini. Adalah Nabi Mika merasa terpanggil oleh rasa belas kasihan terhadap penderitaan orang-orang miskin yang tertindas. Mika mengutuk praktek-praktek keagamaan yang tercerai dari perilaku sebenarnya. Nabi Mika tetap bergeming dan membela kebenaran. Mika tanpa sadar benar dan panggilannya. Hal ini diperlihatkan oleh kegigihannya untuk berbicara tentang masalah-masalah pada zamannya dalam kerangka memegang teguh kewajiban ikatan perjanjian dengan Tuhan. Meskipun Israel gagal mempertahankan janji itu, tetapi Allah tetap menuntun kepada perjanjian yang akan memimpin bangsanya ke masa depan yang gemilang. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Mika berseru terhadap kota, berseru terhadap Samaria, Yerusalem, dan kota-kota lainnya. Apa yang diteriakan Mika? Tidak lain adalah segala macam kejahatan yang diperbuat manusia dengan segala aktivitasnya. Seperti yang kita baca bersama, yaitu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan di kota, yaitu penyembahan berhala. Kita mengetahui hal ini melalui ayat 16 yang dikatakan bahwa Israel telah berpaut kepada Omri dan kepada Ahab anaknya. Di bawah kedua orang itu, ayah dan anak kerajaan Israel mencapai puncak kerusakannya. Sampai akhirnya penerus-penerusnya tidak dapat memperbaharui lagi dan ikut rusak. Cerita Ahab dan Elia begitu terkenal. Ahab yang menikahi seorang ratu Baal yang bernama Isabel, mengakibatkan kegelapan Israel. Di bawah pemerintahannya, kota Samaria dipenuhi dengan kebusukan. Hampir di setiap rumah ditemui patung Baal, dan orang Israel beribadah kepada Baal. Oleh sebab itu, Allah begitu sedih melihat perbuatan Ahab. Melalui Mika, Tuhan memberikan peringatan terakhir, atau manusia akan mengalami penghakiman yang sudah tidak mengenal belas kasihan lagi. Ketidakjujuran dan kebohongan. Kota adalah tempat perdagangan sebagai pusat ekonomi yang menghasilkan banyak kekayaan. Namun orang itu mendapatkan kekayaan yang sangat besar dengan cara yang begitu jahat. Mata Tuhan mengamat-amati harta yang begitu mewah yang ditempatkan di rumah orang-orang kaya itu dengan cara yang tidak jujur. Takaran Eva dikurangi, di dalam menjual barang dagangan mulutnya penuh dengan kebohongan. Saudara melihat cara yang mereka lakukan persis seperti budaya Kanaan yang ilahnya menjijikan, yaitu Baal. Orang Kanaan sangat terkenal dengan perbuatan kejinya. Salah satunya berbohong, maka perbuatan itu sangat dikutuk Tuhan. Mereka juga penuh dengan kekerasan. Orang-orang kaya di kota mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka merebut tanah orang miskin. Buruh miskin ditindas dan upahnya ditahan. Wanita yang lemah dan tidak berdaya dihalau dan anaknya diambil untuk dijadikan budak. Dan celakanya lagi, orang-orang yang melakukan hal itu adalah orang yang katanya mengenal Tuhan, memberikan persembahan yang sangat banyak kepada para imam
untuk mematangkan kejahatannya. Orang-orang ini juga yang selalu mengatakan malapetaka tidak akan menimpa kita. Perkataannya seperti perkataan imamnya yang penuh dengan racun dan kebusukan. Saudara melihat para pemimpin Israel sudah muak terhadap keadilan mereka, mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Bangsa yang telah melupakan Allah dan hukum-Nya, maka corak budayanya juga dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakjujuran. Israel melupakan Allah. Bangsa ini juga asalnya adalah budak, sampai akhirnya bisa membentuk bangsa yang memiliki kota besar, yaitu Samaria dan Yerusalem, yang di dalamnya banyak menghasilkan orang-orang besar, nabi, raja yang mempengaruhi sejarah hanya karena kemurahan Tuhan. Namun Israel tidak lupa, sehingga di dalamnya menghasilkan kejahatan kekerasan yang semakin meningkat. Allah berkata, "Ingat, kamu dahulu adalah budak, dan semua musuh besar dan perkasa Tuhan hancurkan di hadapan Israel sampai masuk tanah perjanjian." Pendek kata, semua lapisan masyarakat sudah sedemikian berdosa dan tidak ada yang bisa dipercaya. Bangsa Yehuda berpikir bahwa cara untuk meredakan kemarahan Tuhan adalah dengan memberikan persembahan yang begitu banyak. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang Mika harapkan dalam rangka mengatasi permasalahan keagamaan dan sosial yang tidak baik itu? Yaitu pertama, kita harus berlaku adil. Adil berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Adil juga tidak berat sebelah, tidak memihak. Keputusan hakim yang berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Adil bermakna sesuatu sikap yang bebas dari diskriminasi ketidakjujuran. Ini berkenan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang dan mengarah kepada hubungan sesama manusia, yaitu antara tuan dan hambanya, antara atasan dan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawan, pemerintah dengan rakyatnya. Seperti contoh, kita sebagai ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kita harus berlaku adil terhadap anak-anak kita. Kita tidak boleh memihak kepada satu anak saja, tetapi sebagai orang tua, kita harus adil terhadap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Meskipun demikian, orang percaya dituntut untuk menjadi teladan dan dalam hal berlaku adil. Berlaku adil sesungguhnya adalah mencintai kesetiaan pada aturan dan perintah Allah. Ketika kita memiliki cinta, maka ada sikap yang senantiasa untuk melakukan dan menginginkan dengan penuh sukacita dan kegirangan. Perintah Tuhan bukanlah paksaan atau beban untuk dilakukan, tetapi menjadi kesukaan bagi kita. Teladan kesetiaan, perintah dan rencana Bapaknya telah diperlihatkannya kepada kita ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis sampai mati di kayu salib. Dan kedua, yaitu kesetiaan, adalah berpegang teguh pada janji pendirian dan sebagainya, patuh, taat,
Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga yang sangat mahal dan langka untuk ditemukan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Mencintai kesetiaan berarti kita tidak menyeleweng, tidak setengah-setengah, dan bertahan sampai akhir. Setia kepada Allah dalam segala hal, dalam segala situasi, kondisi yang ada. Apakah bentuk kesetiaan yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu? Kita harus setia beribadah. Dan beribadah bukan hanya rutinitas semata, tetapi ibadah adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Sebagai ibu-ibu, kita harus setia berdoa, karena doa adalah nadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai ibu-ibu adalah tiang doa di dalam keluarga. Tanpa doa, maka tidak ada kehidupan. Pelayanan yang berhasil didukung oleh doa. Jika kita atau gereja kurang berdoa, maka pelayanan tidak maksimal, karena keberhasilan pelayanan ditopang oleh doa. Dan sebagai ibu-ibu, kita harus setia membaca firman Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sebagai pengurus, kita harus setia di dalam pelayanan. Melayani adalah panggilan. Panggilan itu harus disertai dengan kerelaan dan dengan kerendahan hati. Karena melayani tanpa panggilan dan kerelaan dan juga kerendahan hati, pelayanan itu akan menjadi keterpaksaan dan tidak menjadi berkat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 226 bait 1 dan 2, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak kuserah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus
Ibu-ibu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi, kami sudah boleh membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan dengar bersama, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk berlaku adil, setia, dan rendah hati. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, di sore hari ini kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Apalagi saat ini kami masih dilanda dengan COVID-19. Biarlah Tuhan berkati segala upaya pemerintah sehingga semuanya boleh teratasi dan kami pun boleh merasakan damai dan sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Irene. Berkati kami di dalam tugas pelayanan dan panggilan. Biarlah kami boleh bersatu hati menjalankan tugas pelayanan ini. Memberkati Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende, Ibu Pendeta Ana Leander Saerang dan Ibu Pendeta Rondo. Bersama-sama dengan Penatua Diaken, pengurus dan pelayan Pelkat. Biarlah kami boleh bersatu hati bergandengan tangan menjalankan tugas pelayanan ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang boleh terlibat di sore hari ini. Berkati tugas pelayanan kami, mulai dari pelayan firman, liturgos, inforkom, pemandu lagu. Berkati kami semua, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Berkati obat, makanan yang mereka konsumsi, agar lewat kesemuanya itu, mereka pun boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang berasal daripadamu. Memberkati mereka yang terpapar COVID-19, baik yang mereka di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka di dalam usia lanjut mereka. Dan biarlah mereka terus berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 2. Selama bumi didiami. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah menyerahkan persembahan syukur kami yang berasal daripada-Mu juga. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu, terutama untuk gereja GPIB Erena. Terimalah persembahan kami ini, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Amin. Kita masuk di dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita sambut dari Gita Bakti 323 bait 1 dan 2. Telah berlalu malam yang gelap. Ibu-ibu, mari kita berdiri.
dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.